yang baru bagi dia, urapannya penuhiku, bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkat pujian
semua menyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Tiap batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasamu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Mari kita membangun, bersatu hati bersama, untuk mempersembahkan hidupku padanya. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan Allah kita. Mari kita semua jemaat Tuhan dijemput berdiri. Haleluya. Darah-Mu berkuasa ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di dalamku dan ku ada di dalam-Mu. Pengharapanku oleh darah-Mu, ku telah bebas. Ini ku yakin, menghadap-Mu, Kau kekuatanku, sukacitaku. Kristus Kau kemuliaanku, kan terselam semua rahsia-Mu. Aku percaya ku batu yang hidup, bait suci-Mu, Kau di dalamku. Jauh lebih besar di dalamku daripada roh di dunia. Jauh lebih besar di dalamku daripada roh di dunia. Mari kita sama-sama. Ku Kristus
masa lalu jujur di hadapanku, Kau ubah hidupku, ku mengenal wajah-Mu karena hanya Engkau yang sanggup memiliku. Kini hidupku milik-Mu, Yesus. Roh-Mu yang
kami percaya Tuhan karena Engkau telah menjadikan kami saksi yang setia bagimu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu begitu besar bagi kami ya Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami di surga ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami istiharkan Tuhan, segala yang jahat ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau jauhi kami daripada semua benda itu ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa aliran darah-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau lebih mengetahuinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom dan salam sejahtera semua jemaat Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita bisa kembali lagi beribadah bersama-sama secara online. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya senang sekali mengajak saudara untuk mempersiapkan hatimu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk pemberian kita dan juga firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu, lawatan Tuhan, dewan pujian penyembahan sebentar. Kami sangat bersyukur Tuhan, dan sebentar kami mau memberi. Mari Tuhan Engkau memberkati pemberian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau campur tangan lewat perkataan benih firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar, sehingga menguatkan kehidupan kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan firman-Mu dan persembahan yang kami akan dengar, yang kami akan berikan sebentar di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang siman dalam Tuhan, kita terus berbicara tentang kuasa kebangkitan. Dan ketika kuasa kebangkitan itu berada dalam hidup kita, sudah pasti saudaraku kita akan mengalami kehidupan kebangkitan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kuasa kebangkitan ini membuat kehidupan kebangkitan ini bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam tragedi yang kita alami di dalam sepanjang kehidupan saudara dan saya. Saudara yang siman dalam Tuhan, kita telah belajar bahwa kuasa kebangkitan yang bekerja dalam kehidupan kita membuat kita bisa mengalami kebangkitan setelah kematian. Dan juga melalui pengalaman-pengalaman yang dalam kehidupan kita, tragedi yang berlaku, ini kadang-kadang membuat kita juga mengalami kematian. Bukan secara fisikal, tetapi di dalam pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku, kita percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus memampukan kita melalui tragedi yang mematikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, persoalannya ketika kita melalui tragedi kematian di dalam pengalaman hidup kita, bagaimana kita bergerak maju dan teruskan hidup. Dan saya percaya bahwa setiap kita memiliki pengalaman-pengalaman dan tragedi-tragedi yang membuat kita putus asa, membuat kita tidak punya pengharapan, membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mampu
untuk bangkit kembali. Dan saya percaya bahwa ketika kuasa kebangkitan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, apapun persoalan, apapun tragedi, peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, ia membuat kita bisa bangkit kembali dengan kuasa kebangkitan yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita akan pelajari, saudaraku, di dalam perjanjian lama, bagaimana kuasa kebangkitan itu membuat seseorang itu bisa pulih kembali, bisa melakukan dan mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya, di dalam peristiwa yang terjadi, dalam tragedi yang terjadi dalam kehidupannya. Ini dalam perjanjian lama. Dan saya percaya bahwa kita telah mendengar kisah tentang seorang wanita yang bernama Naomi, di mana suaminya dan kedua anaknya itu berpindah, bersama suami dan kedua anaknya berpindah ke Moab. Karena pada waktu itu di tanah mereka di Yehuda mengalami kelaparan, dan mereka pergi ke Moab, dan mereka berpikir bahwa mereka hanya sementara saja tinggal di Moab setelah kelaparan di tanah mereka itu sudah berlalu, dia akan kembali. Ternyata, saudaraku, kalau kita lihat perjalanan Naomi bersama dengan suami dan anak-anaknya, mereka tinggal di Moab selama 10 tahun. Dan hampir 10 tahun mereka di sana. Dan kita lihat suaminya meninggal. Dan kedua anaknya meninggal. Sebelum meninggal mereka berkawin dengan Ruth dan juga Orpa. Ini adalah dua orang menantu Naomi. Tetapi kita tahu bahwa kedua anak Naomi ini meninggal. Akhirnya tinggallah mereka bertiga, Naomi, Ruth, dan Orpa. Ini satu tragedi yang melanda keluarga Naomi. Saudara yang dalam Tuhan, ketika kita mengalami tragedi, peristiwa yang menghayat hati, bagaimana respon saudara? Adakah saudara meresponi dengan menurut keinginan Tuhan, atau saudara meresponi sesuatu yang terjadi itu mengikut pikiran logik, bukan mengizinkan kuasa kebangkitan Tuhan itu membuat saudara bisa membuat keputusan yang tepat? Kalau kita belajar daripada peristiwa ini, daripada sejarah ini ataupun cerita ini, kita lihat respon Naomi ketika tragedi ini terjadi dalam hidupnya, di mana suaminya meninggal, kedua anaknya juga meninggal, dan dia masih lagi menanggung bersama dengan dia dua orang menantunya, yaitu Orpa dan Ruth. Saudaraku, kita lihat di sini apa yang Naomi katakan dengan pikiran logik manusia ketika mereka mengalami peristiwa ini ataupun tragedi ini. Naomi menyuruh kedua menantunya itu pulang ke rumah masing-masing. Ketika itu Naomi mengambil keputusan bahwa sudah tidak berguna lagi tinggal di Moab karena suaminya sudah meninggal, kedua anaknya sudah meninggal, dan Naomi menyuruh kedua menantunya itu pulang ke rumah mereka masing-masing, dan dia kembali ke tanah asalnya di Yehuda. Oke, kita baca saudaraku di dalam Rut 1:18 ayat yang ke-13. Rut 1:18 ayat yang ke-13. Bunyi firman Tuhan. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi laki-laki yang kulahirkan untuk menjadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua untuk aku bersuami. Seandainya pikiranku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami. Bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan mereka itu harus menahan diri dan tidak bersuami? Jangan kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadapku." Amin. Kalau kita lihat di sini saudaraku, di dalam krisis ini, Naomi menyuruh kedua menantunya pulang ke rumah mereka masing-masing supaya mereka itu bisa berkawin lagi. Menurut budaya Yahudi pada waktu itu, bangsa ini
bahwa ketika di dalam keluarga itu anak laki mereka mati, menantunya bisa berkawin lagi kepada suami ataupun anak daripada keluarga tersebut jika ada. Amin. Dan kita tahu dalam peristiwa ini Naomi sudah tua, tidak mungkin akan melahirkan anak lagi, dan tidak mungkin kedua menantunya menunggu anak daripada Naomi lagi. Jadi itu sebabnya Naomi menyuruh Rut dan Orpa pulang saja. Amin. Karena ini yang berada dalam pikiran logik Naomi pada waktu itu. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini cerita ini, akhirnya dalam kisah ini Naomi mengambil keputusan, dia mau kembali ke negerinya, dan dia memujuk kedua menantunya itu untuk tinggal kembali ke Moab dan kembali berkawin. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, dalam hal ini kita lihat bahwa niat hati Naomi itu baik. Dia tidak mau menyusahkan kedua menantunya. Amin. Dan kalau kita lihat sini saudaraku, Naomi memberitahukan, pulanglah. Tidak mungkin engkau tunggu anak yang dilahirkan dari aku dan kamu bersuami dengan anak ini, dengan anak yang saya lahirkan. Tidak mungkin, karena saya sudah tua dan tidak mungkin saya bersuami. Makanya saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita lihat respon daripada Orpa. Apa yang dia lakukan dalam tragedi ini? Orpa memutuskan untuk kembali tinggal di tanah asalnya. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, ketika Orpa pulang ke tanah asalnya, kita lihat di sini sudah pasti dia akan kawin dengan orang yang ada di Moab. Kalau dia kawin dengan orang yang di Moab, bermaksud dia akan menyembah Allah orang Moab, kembali menyembah Allah orang Moab, Allah ibu bapanya sendiri. Maka saudaraku yang siman dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, ramai di antara kita membuat keputusan berdasarkan apa yang kita rasa benar, apa yang kita rasa logik, sehingga kita kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Maka saudaraku yang siman dalam Tuhan, dalam situasi ini, siapakah yang harus kita dengar untuk kita mengambil keputusan? Ada kita mendengar daripada orang yang ada dekat dengan kita, atau mendengar daripada Tuhan? Di mana tempat yang Tuhan akan percayakan, di mana keputusan yang kita buat. Dan kita percaya, ketika kita melakukan keputusan ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kita akan menerima berkat Tuhan yang terbaik. Mungkin kamu rasa tempat itu terbaik, tetapi mungkin bagi Tuhan itu bukan yang terbaik. Amin. Jadi Orpa, dia meresponi untuk kembali ke tempat asalnya. Tapi satu hal yang sangat baik kita pelajari daripada Rut. Apa respon Rut yang terjadi atas kehidupannya? Rut memilih untuk berkomitmen mengikut Tuhan dengan cara mengikuti Naomi. Kalau kita baca saudaraku dalam Rut pasal 1, 16 ayat ke-17. Rut pasal 1, 16 ayat 17. Bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Rut, jangan desa aku meninggalkan engkau, dan pulanglah dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situlah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau satu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Amin. Saudara yang siman dalam Tuhan, Rut dan Orpa mengalami tragedi yang sama. Kedua-dua suami mereka mati. Tetapi dalam hal ini kita lihat Rut bagaimana dia meresponi tragedi yang terjadi dalam hidupnya. Dia memilih satu pilihan yang sukar. Dia memilih untuk mengikuti Naomi. Karena dia tahu bahwa ketika dia mengikuti Naomi, dia mengikuti Tuhan yang disembah oleh Naomi. Karena selama ini dia menyembah Tuhan. Apa yang dia menyembah Allah Israel, apa yang disembah oleh suami dan mertuanya. Maka saudaraku, dia memilih satu pilihan yang sukar, di mana dia mau mengikuti Tuhan dengan mengikuti Naomi. Maka saudaraku yang siman dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini, Rut menyadari bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang disembah oleh Rut adalah Allah yang benar. Allah yang disembah oleh bapaknya adalah Allah yang tidak benar. Allah yang disembah oleh
orang-orang Moab. Itu sebabnya dia tahu menilai Allah mana yang benar. Itu sebabnya dia memilih untuk mengikuti Allah orang Israel dengan mengikuti mertuanya. Maka saudaraku yang simak dalam Tuhan, ketika kita melihat inilah komitmen Rut, dia mengikut Tuhan karena dia tahu bahwa Allah Naomi mertuanya ini adalah Allah yang benar. Itu sebabnya Rut mengatakan begini, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain dari maut. Maksudnya apa saudaraku? Rut benar-benar komitmen mengikuti Naomi. Walaupun hanya maut yang memisahkan mereka di dalam mengikuti, di dalam bagaimana Rut mengikuti Naomi. Maka saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita lihat di sini jelas bahwa Rut mengambil keputusan untuk memilih mengikuti Tuhan. Ini sangat penting saudaraku. Dalam kehidupan kita, di dalam tragedi yang kita alami, kadangkala kita salah membuat keputusan yang membuat Tuhan sakit hati. Yang membuat Tuhan tidak senang dengan keputusan saudara dan saya ketika mengalami tragedi. Ramai anak-anak muda, ramai orang-orang yang mengambil keputusan meninggalkan Tuhan. Allah yang mereka sembah dan menyembah kepada Allah lain. Mereka berkawin dengan orang yang tidak seiman dengan mereka dan menyembah Allah mereka. Tetapi kita lihat Rut, saudaraku. Dia pada mulanya dia menyembah Allah asing. Tetapi setelah berkawin dengan anak kepada Naomi, dia mengerti dan dia menyembah Allah bangsa Israel. Saudaraku yang siapa dalam Tuhan. Inilah komitmen Rut. Kita boleh lihat Rut itu berkorban untuk memilih tetap setia. Dia berkata kepada Naomi, dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Dia tetap berkorban memilih tetap setia. Dia tidak peduli apa yang berlaku di dalam kehidupannya. Yang dia tahu adalah dia ingin mengikuti mertuanya karena dia tahu bahwa ketika dia mengikuti mertuanya, dia menyembah Allah yang benar. Itu sebabnya Rut dari bangsa Moab, dia berkata kepada Naomi, bangsamulah bangsaku. Karena saudaraku yang siman dalam Tuhan, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Tuhan. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi pada masa yang sama kita tidak bisa saling menerima di dalam rumah Tuhan. Kita saling membeza-bezakan suku bangsa kita. Kita saling menjelekkan satu dengan yang lain. Kenapa ini berlaku saudaraku? Karena kita tidak dapat menerima bahwa setiap orang yang ada dalam rumah Tuhan itu adalah bangsa Tuhan. Di mana ketika kita masuk ke dalam rumah Tuhan, kita sudah menjadi bahagian daripada bangsanya Tuhan. Imamat yang kudus, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, saudaraku. Kita adalah satu bangsa. Kita adalah bangsanya Tuhan. Itu sebabnya Naomi berkata, bangsamulah bangsaku. Maka saudaraku yang siman dalam Tuhan, Rut berkomitmen, dia mengikuti Tuhan, dia berkorban, dan dia mau merendahkan hatinya, mengikuti bangsa Israel. Ini sangat penting saudaraku. Apalagi yang Rut katakan kepada Naomi. Apa komitmennya? Dia berkata begini, Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Haleluya. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Jadi kalau kita lihat di dalam tragedi yang terjadi dalam hidup kita, kita perlu mengikuti orang yang betul. Pasti akan banyak suara-suara yang akan memujuk kita untuk tidak mengikuti jalan yang benar. Tetapi kalau kita lihat sini saudaraku, Rut tahu bahwa dia perlu mengikuti Naomi. Walaupun pada mulanya Naomi menyuruh dia pergi saja kembali ke kampungnya ataupun ke negerinya. Tetapi dia katakan bahwa Tuhanmu dan adalah Tuhanku. Tuhan menjadi Tuhanku. Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Ini sangat penting saudaraku. Bagi Rut secara pribadi, jika dia mengikuti jalan ini, sudah pasti dia tidak akan kawin karena mengikut budaya bangsa Israel. Dia harus berkawin dengan anak ataupun keluarga terdekat daripada Naomi. Dan dia mengambil resiko ini karena pada pandangannya ketika dia mengikuti Naomi,
Yang dia tahu bahwa dia mau menyembah Allah yang benar. Amin saudaraku. Ini sangat penting. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, di dalam tragedi ini, kalau kita lihat, kita boleh melihat bahwa Tuhan itu berdaulat atas tujuan hidup manusia. Tuhan itu berdaulat atas tujuan hidup Naomi dan Ruth. Saudara yang iman dalam Tuhan, ingatlah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang supernatural. Dia bisa melakukan sesuatu itu menurut caranya sendiri. Sehingga ia membawa berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga tujuan Tuhan itu dapat dilaksanakan. Dan kita tahu saudaraku yang iman dalam Tuhan, apapun yang berlaku dalam hidup kita, akhir daripada kehidupan kita. Ketika tujuan itu, Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, kita akan menerima berkat yang tidak terjangkakan. Amin. Ada berkat yang tidak terjangkakan. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini, Ruth mengikuti Naomi ke Yehuda, ke Bethlehem, kampung di mana Naomi berada. Pada awalnya kita lihat ketika mereka sampai ke kampungnya, Ruth mengikuti Naomi. Untuk apa saudaraku? Menjadi pengemis. Mengemis maksudnya apa? Dia memungut bulir-bulir gandum yang jatuh setelah habis panen dan masih ada sisa. Itu harus ditinggalkan kepada orang-orang miskin, saudaraku, pada bangsa ataupun budaya mereka di situ ketika mereka panen gandum. Dan ketika mereka telah selesai panen, mereka tidak bisa kembali lagi untuk mengambil gandum yang telah masih tersisa. Dan gandum yang tersisa itu diberikan kepada mereka yang miskin, yang tidak punya tanah ataupun yang tidak punya panen. Dan disitulah Ruth dan Naomi pergi memungut bulir-bulir gandum untuk makanan mereka. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini saudaraku, di dalam kesetiaan Ruth memungut buliran gandum ini, dia melihat, dia begitu rajin sekali, dia begitu setia sekali, bekerja keras untuk memberikan makan buat dirinya dan juga mertuanya. Dia jangka, dia sayang mertuanya saudaraku. Akhirnya saudaraku, apa yang berlaku? Kejadian ini diceritakan orang kepada Boas. Boas ini adalah orang yang kaya saudaraku. Apa yang berlaku kita baca di dalam Ruth 2 ayat 11 hingga yang ke-12. Ruth 2 pasal 11 ayat ke-12 bunyi firman Tuhan. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suami mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatan itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Amin. Bayangkan saudaraku, kita lihat bagaimana Ruth mengalami berkat yang tidak terjangka karena kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat atas tujuan kehidupan manusia, termasuk kehidupan Ruth dan juga Naomi. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, bagaimana Naomi ini dan Ruth ini bisa mengalami berkat dari Tuhan? Kalau kita lihat saudaraku di sini, Naomi ini dia belajar berkomitmen dan percaya kepada Allah Israel. Karena dia mengenal Allah Israel itu melalui mertuanya, melalui suaminya. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, tindakan Ruth ini adalah penyataan imannya kepada Allah bangsa Israel. Dia percaya kepada Allah bangsa Israel sehingga Boas datang berdoa supaya Ruth ini diberkati oleh Tuhan. Ini sangat satu hal yang luar biasa. Bayangkan saudaraku, Ruth dalam keadaan miskin, dalam keadaan yang hanya memungut-mungut gandum dan dia hanya mengikuti orang-orang bersama-sama orang-orang yang tidak punya apa-apa untuk menanggung kehidupan makanan mereka. Tetapi karena dia dengan hati yang sungguh-sungguh berkorban meninggalkan Allahnya, meninggalkan orang tuanya, pergi untuk menyembah, untuk pergi bersama mertuanya. Akhirnya Tuhan memberkati dia. Akhirnya ada seorang lelaki yang bernama Boas, orang kaya ini, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Ruth. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ketika kita belajar
melakukan bahagian kita seperti yang Tuhan kehendaki, sudah pasti kita akan masuk ke dalam berkat yang berkelimpahan. Sudah pasti kita akan mengalami berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Maksudnya berkat Allah yang tidak terjangka. Berkat yang berkelimpahan. Itu sebabnya saudaraku, ketika Ruth membuat pilihan yang tepat dan percaya kepada Tuhan dan melayani ibu mertuanya, Ruth melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pada akhirnya Tuhan memberikan berkat kepada Ruth yang tidak terjangka. Bayangkan saudaraku, Boas, orang yang kaya, tertarik dengan kecantikan Ruth. Sebagai seorang pribadi, dia berkomitmen kepada Tuhan, Ruth berkomitmen kepada Tuhan, setia, rajin. Akhirnya Boas memberkati dia. Selain itu, Boas juga mengambil dia sebagai istri. Suatu hal yang bagi Ruth tidak mungkin dia akan berkawin lagi. Karena dia perlu menunggu, mengikut budaya bangsa itu, dia harus menunggu Naomi berkawin lagi. Kalau tidak, dia akan menunggu sanak saudara daripada Ruth, daripada Naomi untuk Ruth bisa bersuami. Tapi akhirnya saudaraku, Boas itu menebus tanah daripada Naomi. Karena keluarga daripada Naomi ini tidak ada yang mau menebus tanah mereka. Tetapi Boas, karena dia cinta akan Ruth, dia menebus tanah Naomi. Akhirnya dia berkawin dengan Ruth. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, inilah Tuhan Allah kita. Dia adalah Allah penebus kita. Kuasa kebangkitannya bekerja dalam kehidupan kita. Dan kuasa kebangkitannya bekerja di dalam tragedi atau peristiwa di dalam kehidupan kita. Walaupun kita dalam keadaan stres, dalam keadaan tekanan, dalam keadaan sepertinya kita sudah tidak ada punya pengharapan. Dan dalam kata lain kita telah mati pengharapan kita. Tetapi saudaraku yang beriman dalam Tuhan, ketika kita terus percaya kepada Tuhan, ketika kita terus mengikuti Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa kita akan mengalami dan menikmati berkat yang luar biasa, berkat yang tidak terjangka. Dan kita tahu bahwa ketika kehidupan Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita bisa melalui tragedi yang berlaku dalam hidup kita pada hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa kuasa kebangkitan Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu untuk melalui peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan hati saudara, menyenangkan hidup saudara. Dan di akhir hidup saudara, Tuhan akan memperlihatkan, saudara akan melihat berkat yang tidak terjangka datang dalam hidup saudara, seperti yang dialami oleh Ruth di dalam cerita ini. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu, membuat kami memiliki kehidupan kebangkitan. Kami tahu Tuhan bahwa kami mengalami tragedi-tragedi ataupun peristiwa-peristiwa yang sukar. Apatah lagi dalam hubungan kami dengan orang lain, di dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Kami sepertinya orang yang putus asa dan sudah mati pengharapan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami ketika kami berkorban seperti Ruth, ketika kami mentaati Engkau Tuhan, ketika kami percaya kepada Engkau, kuasa kebangkitan itu akan bekerja, memampukan kami melalui setiap peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan ini Tuhan. Di mana ketika kami melewati ini semua Tuhan, Engkau akan memberkati kami dengan berkat yang tidak terjangka seperti Engkau berikan kepada Ruth Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa buat setiap kami yang mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan pada hari ini Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu bekerja dalam kehidupan mereka, membangkitkan semangat mereka untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa buat kami, buat setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hati mari Tuhan Engkau hiburkan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami bisa berdoa dan bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Terima kasih, kita anggap ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.